Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Oktavia dengan NIM 182121152. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dalam pasal 2 Perma nomor 14 tahun 2016 terdapat dua cara, yaitu yang pertama dengan acara sederhana dan yang kedua dengan acara biasa. Acara sederhana, pemeriksaan perkara ekonomi syariah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung. Pasal 3 ayat 3 Perma nomor 14 tahun 2016. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan material 200 juta rupiah. Bukan sengketa yang sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah. Yang ketiga, penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu orang, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Yang keempat, tergugat harus diketahui tempat tinggalnya. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Dan penggugat dan tergugat wajib hadir secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Selanjutnya yaitu pemeriksaan gugatan. Untuk alurnya yaitu yang pertama pendaftaran, selanjutnya pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, selanjutnya penetapan hakim dan penunjukan PP, yang keempat pemeriksaan pendahuluan, yang kelima penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, yang keenam pemeriksaan sidang dan perdamaian, yang ketujuh pembuktian, dan yang terakhir putusan. Upaya hukum. Upaya hukum terhadap putusan gugatan adalah dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua PA dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di depan panitera. Yang ketiga, permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Yang keempat, permohonan keberatan diajukan kepada Ketua PA dengan mengisi belangko permohonan keberatan. Yang kelima, permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua PA berdasarkan surat keterangan panitera. Yang keenam, kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Yang ketujuh, kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua PA dengan mengisi belangko yang disediakan. Selanjutnya yaitu pemberitahuan keberatan. Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada termohon keberatan dalam waktu 3 hari sejak permohonan diterima oleh PA. Dan kontra memori keberatan disampaikan kepada PA paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan keberatan. Selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan keberatan. Ketua menetapkan majelis hakim paling lambat 1 hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan hanya atas dasar putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan, kontra memori keberatan, dan dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. Yang kedua yaitu pemeriksaan perkara dengan acara biasa. Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Dan majelis hakim yang memeriksa harus memenuhi ketentuan Perma nomor 5 tahun 2016. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan jaminan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh PA. Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya dilakukan PA.
Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud ayat 2 mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Terima kasih, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.